Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Kali ini saya akan menyampaikan materi seni budaya kelas 10 semester 1, yaitu tari tradisional. Untuk selanjutnya, silakan tonton terus. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Silakan tonton terus ya sayang. Iya, selanjutnya anak-anakku semuanya akan menyampaikan materi kali ini adalah membahas macam-macam gerak tari dan macam-macam ragam gerak tari. Selanjutnya kita klik materi berikutnya. Anak-anak, selanjutnya adalah membahas macam-macam gerak tari. Macam-macam gerak tari meliputi A. Gerak imitatif adalah gerak tari yang dilakukan sebagai hasil dari eksplorasi gerak yang ada dalam alam selain gerak manusia. B. Gerak imajinatif adalah gerak rekayasa manusia dalam membentuk suatu tarian. Gerak ini terdiri dari gerak murni dan gerak maknawi. C. Gerak murni adalah gerak yang tidak mengandung arti namun masih mengandung unsur keindahan. D. Gerak maknawi adalah gerak tari yang mengandung arti atau mempunyai makna tertentu. Anak-anak, selanjutnya adalah macam-macam ragam gerak tari. Meliputi ragam gerak tari klasik, yaitu gerak tari yang banyak menggunakan gerak murni dan gerak ekspresif serta imitatif yang telah distilir atau diperhalus. Tema gerakannya juga menirukan kegiatan manusia dan perangai hewan, tetapi gerakannya sudah terpilih dan mempunyai nilai simbolik dengan patokan atau pola-pola gerak yang sudah ditentukan. Selanjutnya meliputi juga ragam gerak tari kerakyatan, yaitu gerak tari yang banyak menggunakan imitatif dan ekspresif. Gerakannya menirukan kegiatan dan emosi manusia sampai menirukan perangai binatang. Selanjutnya, ragam gerak tari kreasi baru, yaitu gerak tari yang dibentuk dari paduan beberapa ragam gerak tari tradisional sehingga menjadi bentuk baru. Bentuk baru ini terasa lebih dinamis dan energik karena didukung oleh generasi muda dan ditata oleh koreografer yang kreatif. Anak-anak, ini merupakan contoh ragam gerak tari klasik dan silakan klik berikutnya dari tari Srikandi Mustokoweni. Selanjutnya ada nanti tari jadilan, ada juga tari kreasi, tari mayong. Anak-anak, selanjutnya gerak dasar tangan. 1. Ngiting. Ada yang menyebutnya dengan istilah nyekiting, yaitu posisi tangan dengan ibu jari menempel pada jari tengah membentuk bulatan, sedang jari yang lain ditekuk atau menekuk atau melengkung ke bawah. 2. Ngerayung. Ngerayung adalah bentuk gerak tangan dengan posisi ibu jari menempel pada telapak tangan dan keempat jari berdiri dengan posisi jari-jari rapat. 3. Nyempurit. Nyempurit posisi jari-jari tangan hampir sama dengan ngiting. Hanya saja posisi ibu jari menempel pada sisi jari tengah, sedang jari yang lainnya posisi tekuk atau melengkung ke bawah. 4. Ukel. Gerakan tangan dengan memutar pergelangan tangan ke berlawanan arah jarum jam
dengan posisi tangan ngiting. 5. Kebyok. Gerak kebyok adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang dihentakkan ke pergelangan tangan dengan menggunakan selendang sehingga selendang menyangkut di pergelangan tangan. Selanjutnya, silahkan tonton juga konten Bu Martini ini di dalam praktek gerak dasar tangan ini. Di konten yang sebelumnya sudah saya upload ya, sehingga silahkan untuk gerakannya atau bentuknya buka juga konten gerak dasar tari klasik di konten saya ini. Selanjutnya, yang keenam adalah kebyak. Kebyak adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang dihentakkan atau dibuang sehingga selendang lepas dari sehingga selendang lepas dan tidak lagi menyangkut di pergelangan tangan. Gerak banyak dilakukan setelah kebyok. Berikutnya 7. Ulap-ulap. Posisi tangan seperti ngerayung dengan posisi pergelangan tangan ditekuk dan posisi ibu jari berdiri. Terletak lurus pada dahi atau kening seperti hormat. Ulap-ulap ada 2, yaitu ulap-ulap kanan dan ulap-ulap kiri. Ulap-ulap ini meliputi juga A. Ulap-ulap kanan. Ulap-ulap kanan adalah gerakan tangan kanan menekuk ke depan atau di depan kening, sedang tangan kiri menekuk di pinggang atau malang kerik. B. Ulap-ulap kiri. Ulap-ulap kiri adalah tangan kiri yang menekuk di depan kening, sedang tangan kanan menekuk di pinggang atau malang kerik. 8. Tawing. Posisi tangan ngerayung yang terletak di depan pundak. Posisi ini ada 2, yakni tawing kanan dan tawing kiri. Tawing kanan adalah dilakukan tangan kanan yang diletakkan pada depan pundak kiri. Sebaliknya, tawing kiri dilakukan tangan kiri yang diletakkan pada pundak kanan. 9. Boyo mangap. Digunakan pada tari putra gagah. Posisi tangan boyo mangap adalah posisi tangan sama seperti ngerayung, tetapi ibu jari tidak menempel pada telapak tangan. Ibu jari membuka lurus ke depan. 10. Nayung. Digunakan pada tari putra alus. Posisi tangan kanan boyo mangap yang diletakkan di depan dada, biasanya berpasangan dengan mingkis. Ya. Oke, silakan selanjutnya ditonton lagi. 11. Mingkis. Pasangan nayung yang dilakukan tangan kiri, posisi di mana tangan kiri boyo mangap dengan telapak tangan menghadap atas terletak di pinggang kiri atau trap cetek. 12. Seblak. Gerakan menyibak selendang atau sampur dari pangkal ikatan selendang sampai merentang lurus ke samping badan. Kemudian arahkan selendang ke belakang, sebelah kanan ke arah kanan, sebelah kiri ke arah kiri dengan tangan kiri atau secara bersamaan. 13. Ngepel. Posisi jari tangan mengepal dengan ibu jari menempel di depan jari telunjuk. Digunakan pada tari putra gagah. 14. Bapang atau bapang. Posisi tangan pada tari putra gagah dengan telapak tangan boyo mangap, di mana tangan kiri posisi membuka menghadap atas
lengan tangan membuka ke samping, sedang tangan kanan, lengan kanan membuka lurus pundak dengan posisi telapak tangan boyo mangap menghadap depan. 15. Kambeng. Posisi lengan tangan membuka ke depan dada dengan kedua tangan mengepal. Selanjutnya, gerak dasar kaki. 1. Grodo adalah bentuk dasar gerakan kaki di mana posisi telapak kaki saling merapat. Bagian tumit sedang bagian depan membuka 45 derajat atau menghadap sudut. 2. Mendak adalah bentuk dasar kaki yang paling dominan, yaitu posisi lutut kaki ditekuk atau merendah. Posisi ini dilakukan selama menari. 3. Tanjak kanan adalah posisi kaki di mana letak telapak kaki kanan agak di depan telapak kaki kiri dan kaki kiri di belakang kaki kanan. Pada tari putri tidak ada jarak antara telapak kaki kanan dan kaki kiri. Sedang pada tari putra, alus berjarak 1 telapak kaki dan pada tari putra gagah lebih lebar lagi, dengan ukuran lebar kurang lebih 2 kali telapak kaki. Selanjutnya 4. Tanjak kiri, kebalikan dari tanjak kanan yang sudah diterangkan di atas. Nomor 3. Selanjutnya 5. Silo adalah posisi duduk bersila, kaki kanan di depan kaki kiri. Ya, selanjutnya yang keenam adalah jengkeng, adalah posisi duduk di atas kaki. Jengkeng pada ketiga jenis tari sangat berbeda. Pada tari putri, posisi kaki kanan sebagai tumpuan duduk, sedang posisi kaki kiri di depan kaki kanan. Pada tari putra, posisi kaki kanan sebagai tumpuan duduk, sedang kaki kiri membuka ke samping kiri. 7. Srisik. Srisik adalah posisi atau gerakan lari-lari kecil dengan posisi kaki jinjit dan mendak atau lutut ditekuk. 8. Jinjit. Berdiri dengan menggunakan ujung telapak kaki bagian depan. 9. Trecet. Trecet adalah gerakan seperti lari di tempat dengan posisi kaki membuka dan jinjit. 10. Kengser. Kengser adalah gerakan Kengser adalah gerakan kaki dengan berpindah posisi menggeserkan telapak kaki secara bersamaan. Silakan kalau ingin melihat prakteknya ya di ragam gerak ini, silakan buka konten saya, konten Sumartini Project dengan judul ragam gerak dasar tari klasik ya anak-anak. Selanjutnya 11. Lumaksono. Lumaksono dalam tari Jawa adalah gerakan berjalan, baik itu berjalan ke depan atau maju maupun berjalan ke arah belakang atau mundur. 12. Enjeran. Lumaksono atau jalan yang dilakukan seperti jalan kepiting atau jalan miring, jalan ke samping baik ke kanan maupun ke kiri. 13. Debek. Debek adalah menghentakkan telapak kaki bagian depan, debek kanan yang dihentakkan kaki kanan, sedang debek kiri yang dihentakkan kaki kiri. Setiap gerakan debek selalu diikuti gejuk. Debek dan gejuk merupakan satu rangkaian, namun gejuk tidak selalu diawali dengan debek. Gejuk dapat berdiri sendiri. 14. Gejuk. Gejuk adalah menghentakkan kaki bagian telapak kaki ke belakang kaki yang menjadi tumpuan badan. Gejuk ada 2, yaitu gejuk kanan dan gejuk kiri. Masih banyak istilah gerak yang
belum saya tulis, namun itulah gerakan-gerakan yang sering dipakai pada pelajaran seni tari, baik praktek maupun teori seni tari. Semoga bermanfaat. Silahkan buka konten di praktek gerakan-gerakan ragam ini ya sayang ya. Selanjutnya anak-anak, eksplorasi merupakan proses berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon suatu objek untuk dijadikan bahan dalam karya tari. Wujudnya bisa berupa benda, irama, cerita, dan sebagainya. Eksplorasi dilakukan melalui rangsangan. Beberapa rangsangan yang dapat dilakukan untuk bereksplorasi antara lain rangsang visual, mengamati suatu benda hidup maupun mati untuk dijadikan objek pengamatan. Rangsang ini bisa muncul dari pengamatan terhadap patung, gambar, dan lain-lain. Dari benda-benda ini dapat kita amati dari segi bentuk, tekstur, fungsi, wujud, dan lain-lain. Hasil dari pengamatan dengan rangsang visual kita dapat menemukan gerak yang keras, patah-patah, dan berirama. Rangsang audio atau dengar. Berbagai macam bunyi-bunyian dapat dijadikan rangsangan dalam menemukan gerak, yang termasuk rangsang audio antara lain untuk iringan tari, musik-musik daerah, semua kentongan, lonceng, gereja, suara yang ditimbulkan oleh angin, dan suara manusia. Gerak-gerak yang dapat diperoleh dari pengamatan ini antara lain gerak mengalun seperti angin, gerak yang lembut dan lemah gemulai. Selanjutnya, rangsang gagasan atau ide. Gagasan atau ide sangat membantu dalam berkarya tari. Ide apapun itu dapat dijadikan rangsang untuk menciptakan gerak. Selanjutnya, rangsang kinestetik. Dalam menciptakan sebuah karya tari, kita dapat menggunakan gerak tertentu sebagai rangsang kinestetiknya. Gerak dapat diperoleh dari gerakan-gerakan dalam tari tradisional maupun kreasi baru atau modern. Gerak dalam tari tradisional misalnya ukel, sabetan, langkah step, srisik atau lari kecil-kecil, dan lain-lain. Kita dapat menggabungkan gerakan-gerakan dasar tersebut untuk dirangkai menjadi sebuah tarian. Rangsang peraba, sentuhan lembut, sentuhan kasar, emosi kemarahan, sedih yang kita rasakan juga dapat dijadikan rangsangan dalam penciptaan sebuah karya tari. Gerak yang dapat kita temukan dari hasil pengamatan ini antara lain gerak dengan tempo cepat, gerakan berlawanan, dan gerak yang patah-patah. Eksplorasi dapat dilakukan melalui alam, binatang, buku cerita, dan lingkungan sekitar. Eksplorasi melalui alam. Alam memiliki banyak ragam yang dapat kita amati untuk kita jadikan gerakan-gerakan dalam penciptaan karya tari. Cobalah kita keluar rumah, lihatlah sekitar kita, amati sebuah pohon, ada gerakan berayun, bersentuhan, melayang, bergandengan, dan dari sini kita bisa menemukan gerakan seperti menggerakkan kedua tangan kita berayun, bergantian tangan kanan dan kiri, atau kedua tangan lurus ke atas, berayun ke kanan dan ke kiri. Bisa jadi gerak tangan ukel sambil berputar di tempat, bergantian tangan kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, serta sebaliknya. Eksplorasi melalui binatang. Binatang dapat kita amati dari wujud, jenis, suara, dan tingkah laku. Cobalah amati perangai binatang tersebut. Selanjutnya, eksplorasi melalui buku cerita anak. Beragam buku cerita anak-anak dapat kita amati.
untuk kita jadikan gerakan tari. Jika kita mengeksplorasi buku cerita anak, mulailah dengan mencari tahu bagaimana karakter tokoh dalam cerita tersebut. Eksplorasi melalui lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita banyak ragamnya yang dapat kita jadikan sebuah karya tari dari bentuk, warna, serta fungsinya. Silakan materi ini dipelajari, semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Semoga mendapatkan prestasi yang bagus, nilai yang bagus dengan belajar materi yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.